Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, kita kemarin telah membahas tentang wudu, dari rukun-rukun wudu tersebut ataupun wajib-wajibnya berwudu. Kemudian pada hari ini di sini mu'allif Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis yang ke-34 dengan pembawaan yang dimana para ulama ada sedikit permasalahan untuk berbeda pendapat tentang hukum di setiap hadis-hadis yang ada. Ada yang berkatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maka di sini mu'allif rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyastansir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khawshumihi muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, maka Abu Hurairah ini seorang sahabat yang sering didengar dan sering disebut karena beliau adalah nomor pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Aisyah, qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Yang dimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri pernah berkata tentang Abdullah bin Amr, tentang kebanyakan ataupun tentang hebatnya Abdullah bin Amr dan banyaknya hadis yang beliau miliki. Dan beliau berkata, Abdullah bin Amr yaktub wa ana la aktub. Kenapa Abdullah bin Amr itu bisa banyak hadisnya? Karena Abdullah bin Amr ini adalah menulis dan aku tidak menulis. Abdullah bin Amr menulis dan aku tidak menulis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ketika kita cek dan para ulama menyebutkan yang nomor pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis terbanyak yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak menulis. Kenapa? Karena berkat keberkahan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat mereka, ke dalam masjid tersebut. Setelah masuk, maka mereka menghentikan doa mereka dan kemudian mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjutkanlah doa. Lanjutkanlah doa. Niscaya saya akan aminkan. Maka dilanjutkanlah doa tersebut, sahabat berdoalah yang pertama dengan doa yang sangat hebat. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan amin. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua akhirnya berdoa. Setelah berdoa dengan yang banyak, kemudian Rasulullah SAW juga mengucapkan amin. Kemudian tinggallah giliran Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah berdoa, ya Allah, berikanlah aku apa yang telah didoakan oleh dua sahabatku ini, dan tambahkanlah kepadaku sebuah hadis yang tidak pernah lupa. Maka Rasulullah menjawab, mengucapkan amin. Maka dua sahabat tersebut iri dengan Abu Hurairah. Maka beliau berkata, doa ya Rasulullah, doakan kepada kami juga untuk tidak lupa hadis-hadismu. Maka Rasulullah menyebutkan, ya telah mendahulumu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dari berkat doanya Rasulullah, keberkahannya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
yang membuat Abu Hurairah memiliki hadis yang banyak dan kuat. Bukan sekedar Abu Hurairah reka-reka, enggak, karena keberkahannya Rasulullah SAW. Belum lagi nanti karena selendang beliau mengadu kepada Rasulullah SAW tentang jeleknya hafalannya, kadang lupa hafalannya. Kemudian Rasulullah mengambil selendangnya juga mendoakan. Ada beberapa kejadian yang dimana Rasulullah SAW mendoakan tentang kehafalannya Abu Hurairah. Maka sangat wajar kalau Abu Hurairah memiliki hadis yang banyak dan juga valid, karena berkahnya doanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Abu Hurairah membawakan sebuah hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi." Apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, naumihi. Naumihi. Naum apa? Tidur. Naumihi. 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 Nah, kalau naum itu membawakan makna ya tidur di mana saja, dan tidur di waktu apa saja ya. Tidur di waktu apa saja, bisa malam, bisa siang. Hadisnya, idza stayqadha ahadukum min naumihi falyastanzir salasan. Falyastanzir salasan. Terus kemudian, fa inna syaitan yabitu ala khawshumihi. Fa inna syaitan yabitu ala khawshumihi. Nah, falyastansir itu apa? Istinsar. Apa istinsar? Mengeluarkan air dari hidung. Kalau istinsyak memasukkan air ke hidung. Tapi di sini perintahnya falyastansir, mengeluarkan air dari hidung. Nah, jangan dimana langsung tiba-tiba langsung pas bawa hidung. Bukan. Tapi apa? Ambil air, masukkan dulu airnya, kemudian baru dikeluarkan. Jadi diistinsak dulu, kemudian diistinsar. Nah, istinsak dulu baru istinsar. Bukan langsung istinsar saja karena belum ada air yang masuk. Karena istinsar itu butuh air. Falyastansir salasan. Ingat, maksudnya adalah memasukkan air terlebih dahulu baru mengeluarkan, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Ini naum, di sini istinsar. Istinsar maksud yang di sini adalah tadi istinsyak dulu ya. Didahului oleh ya. Sebanyak tiga kali ya.
Ya, sekarang kita bahas waktunya dulu karena hadisnya idza istayqadha ahadukum min naumihi. Naum dulu. Maka dengan perkataan naumihi di sini membuat para ulama berselisih pendapat. Karena tadi kita sudah katakan kalau naum itu bisa malam bisa siang. Ya, bisa malam dan bisa siang. Dan akhirnya adalah sekitar dua pendapat para ulama. Ya. Yang pertama, ini adalah siang atau malam. Jadi kejadian walaupun kita tidur siang, kita pun tetap diperintahkan untuk istinsar. Walaupun kita malam, tetap istinsar karena intinya naum. Intinya tidur. Mau tidur siang ataupun tidur malam. Ini pendapat para ulama. Kenapa? Mengambil keumuman kata naum. Ya, mengambil dalil dari perkataan naum. Tapi ada ulama yang lainnya. Di sini salah satunya adalah Sunani ya. Imam Sunani. Kemudian yang kedua berpendapat hanya waktu malam saja. Ketika tidur malam, maka di sana ketika kita bangun baru kita diperintahkan untuk istinsar. Kenapa malam? Karena disebutkan di hadisnya, idza stayqadha ahadukum min naumihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu yabitu apa? Tidur malam. Ya, mabit. Kita sering dengar kata mabit kan? Mabit diambil dari kata bata yabitu. Mabit, malam. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Sesungguhnya syaitan tidur di mana? Di hidungnya. Yabit tidur malam di dalam hidung seseorang. Maka dari sini berpendapat berarti malam saja. Berarti malam saja. Berarti kata umum naum, umum kan, umum naum, tidur mau siang mau malam dibawa kepada kekhusus, yaitu yabitu, tidur malam. Maka hukumnya tidur malam saja yang diperintahkan. Kalau yang pertama membiarkan tetap dalam keumumannya. Tapi wallahu a'lam lebih kuat itu ada pendapat yang kedua yang menyebutkan malam. Karena yabitu ini mengkaitkan tidur yang tadinya umum. Walaupun mereka nanti berkata ya, pada pertama ya, ini cuma hanya menyebutkan secara ghalib aja gitu. Secara kebiasaan kebanyakan itu tidur malam yang lebih panjang. Tapi itu kurang tepat dan yang lebih tepat itu adalah malam saja karena yabit ini mengkhususkan dari yang umum. Dari yang umum. Mengkaitkan dari yang mutlak. Nah, ini dari sisi waktu. Ya, waktunya. Dilakukan istinsar di waktu tersebut. Sekarang kita masuk di waktu sekarang dimasuk perbuatannya istinsarnya. Ya, perbuatan istinsarnya. Pendapat pertama menyebutkan ya istinsar saja, istinsar ya yang didahului oleh istinsak.
Karena hadisnya fal yastansir salasan. Cuman hanya menyebutkan istinsar. Tapi nggak mungkin istinsar terjadi kecuali istinsak dulu. Ya karena nggak mungkin kita tiba-tiba mengeluarkan air dari hidung tanpa memasukkan air dari hidung. Tapi pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat, maksudnya adalah apa? Wudu. Maksudnya wudu. Kenapa maksudnya wudu? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza stayqadha ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir salasan fa inna syaitana yabitu ala khawshumihi." Falyatawadda falyastansir. Maka maksudnya apa? Wudu. Istinsar yang di dalam wudu. Istinsar di dalam wudu. Nah, istinsar yang di dalam wudu. Maka ketika kita bangun dari tidur malam ke kamar mandi, wudu dulu. Wudu untuk pertama menghilangkan melakukan istinsar tadi perintah, dan juga kemudian kita menjaga wudu kita. Nah, biasanya kita kan kadang kamar mandi ketika malam bangun cuma pipis, ya. Wudu, jangan ragu dengan wudu. Tidak membuat kita nggak ngantuk kok, tetap ngantuk lagi kok. Iya, bangun tidur malam. Bukan ketika bangun tidur malam wudu. Mau bangunnya itu di tengah ataupun di pagi. Misalnya subuh, mau subuh nih. Kan kita bangun, kita kamar mandi kan? Kecuali kita tidur melek, oh tidur lagi, nggak masalah. Tapi kalau kita sudah aktivitas, maka kalau bisa wudu dulu untuk melakukan perintahnya Rasulullah SAW. Ini fal yastansir, atau di hadis yang lainnya fatawadda fal yastansir. Wudu dan kemudian beristinsar. Kenapa sih kita beristinsar? Nanti kita akan jelaskan. Sebelumnya, apa hukum istinsar ini? Sekarang hukum. Ini perbuatan. Ini waktu. Apa hukumnya? Apa hukum istinsar ketika bangun dari tidur malam? Di sini para ulama berselisih pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya wajib. Kenapa wajib? Karena dengan kata perintah. Dengan kata perintah, fal yastansir. Fal yastansir. Fal yastansir. Fal yastansir, atau yang ini dibuang. Fal yastansir. Kata di sini kalau kita bahasa Arab itu fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr, kemasukan lam perintah, maka dia termasuklah dari kata perintah. Karena ini perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya wajib. Ya kan? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah, dan jika apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Maka karena ini perintah Rasul, maka hukumnya wajib.
Dan menurut ulama yang lain tidak, ini sunnah. Ini sunnah. Kenapa bisa sunnah? Karena ada beberapa sebab yang disebutkan oleh mereka, ada 2 sebab yang menjadikan bahwa ini sunnah. Bukan. Ya, karena menyebutkan bilangan 3. Menyebutkan bilangan 3. Fal yastansir salasan. Kita tahu dalam wudu ketika disebut 3 itu bukan wajib. Wajibnya cuma 1. Ketika disebut 3, disuruh langsung 3, fal yastansir salasan, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Itu adalah perbuatan sunnah. Apalagi ketika kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang lain yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sunnah. Istinsar ataupun wudu setelah bangun dari tidur malam. Karena wudu yang wajib kapan? Ketika pengen sholat. Kapan wudu wajib? Pengen sholat. Menjaga wudu itu adalah sunnah. Maka karena 2 hal ini maka disebutlah sunnah hukumnya. Karena istinsar di sini maksudnya adalah tadi wudu, ya. Istinsar sini maksudnya adalah wudu, dan wudu selain di tempat sholat maka itu hukumnya sunnah. Nah, berarti ada 2 ya, karena jumlah 3, dan kemudian di sini apa? Karena bukan di tempat sholat. Karena wudu yang wajib itu ketika wudu mau sholat atau mau tawaf. Karena tawaf dengan sholat tidak sah kecuali setelah berwudu. Maka hukumnya sunnah, ini yang lebih kuat. Walaupun di sini perintah fal yastanzir, tapi ada qarinah yang membatalkan dari asalnya. Karena asal perintah itu wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, asal perintah itu wajib. Al-aslu fil amr wujub. Asal di dalam perintah itu adalah wajib. Tapi karena ada qarinah di sini disebutkan pertama, qarinahnya karena menyebutkan jumlah 3, salasan. Kemudian juga karena ini wudu tidak ada yang wajib kecuali ketika ingin sholat ataupun tawaf. Dan ini karena bangun tidur, maka hukumnya sunnah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah tempat. Tempat syaitan. Tapi kalau hukumnya sunnah, tapi jangan akhirnya ditinggalkan juga ya. Sunnah bukan berarti untuk ditinggalkan. Sunnah untuk dilakukan. Makruh baru yang untuk ditinggalkan. Tempat syaitan, karena di sana disebutkan fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Sesungguhnya syaitan tersebut tidur malam di dalam hidungnya seseorang tersebut. Bukan. Syaitan itu bisa, bahkan syaitan itu bisa masuk ya jerim apa? Adam ibni Adam.
yajri fi dami ibni Adam. Setan itu bisa jalan itu di dalam area darahnya anak Adam. Jadi nggak membuat fisiknya bengkak gitu, bangun enggak. Atau kayak Pinocchio ya, itu panjang gitu. Enggak. Maka di sini tempat setan ala khaysyumihi. Pertama menyebutkan adalah tempat setan itu hidung, kemudian siapa yang di sana disebutkan oleh ulama itu adalah setan sendiri. Karena ayat hadisnya menyebutkan fa inna syaitana, sungguh syaitan. Maka syaitan yang di dalam hidung, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Kemudian yang kedua adalah maksudnya syaitan di situ yang hinggap di tempat hidung seseorang itu bukan syaitan tapi cairan lendir ya, atau ingus gitu. Ya, pokoknya cairan lendir ataupun ingus, bisa juga apa? Kotoran di dalam hidung lah ya, itu gampang ya, atau kotoran. Kotoran dalam hidung. Maka di sini yang lebih kuat adalah syaitan sendiri. Kenapa? Karena di sini tidak ada qarina untuk menyebutkan, tidak ada sebuah ciri-ciri tanda untuk memalingkan dari kata syaitan kepada cairan ini atau daripada kotoran hidung. Karena jelas fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Sungguhnya syaitan ini hinggap di hidung orang yang tidur malam. Karena sebagaimana syaitan juga bisa jalan di aliran darah kita, maka syaitan tersebut pun bisa hinggap di dalam hidung kita. Maka ketika kita ingin syaitan tersebut pergi dari kita, maka kita berwudu ketika kita bangun tidur malam ya, bangun tidur malam, supaya untuk menghilangkan syaitan yang hinggap di hidung kita. Ya, jadi bukan kotoran ataupun lendir tersebut, tapi syaitannya langsung sendiri. Kemudian wa anhu, dan beliau membawakan lagi hadis wa anhu. Maksudnya wa anhu ini adalah rawinya sama-sama dari Abu Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu, muttafaqun alaih, wa hadza lafzul Muslim. Maka Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala membawakan hadis, idza stayqadha ahadukum min naumihi, apabila seseorang bangun dari tidurnya, sama. Jadi ini sunnah yang selanjutnya. Ini baru sunnah yang pertama. Setelah kita bangun tidur, setelah baca doa, maka ada lagi yang kedua, yaitu adalah idza stayqadha ahadukum min naumihi, bagi seseorang yang bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina. Fala yaghmis yadahu fil ina. Yaghmis
Apa itu? Menenggelamkan tangan di dalam bejana. Misalnya kita ada bak, kemudian kita tenggelamkan tangan kita ke dalam bak tersebut. Namanya itu adalah yaghmis. Fil ina, di dalam bejana, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali. Mencucinya sebanyak 3 kali. Berarti sunnah yang selanjutnya adalah mencuci tangan sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam air sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Sungguhnya karena kita tidak tahu di tangan kita tidur di mana. Di sini ada kisah juga, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW berkata, saya tahu tanganku tidur di mana, maka saya nggak butuh untuk mencuci tangan. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan tangannya masuk ke dalam duburnya. Karena apa? Mencela ataupun membantah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahayanya ketika kita membantah sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembahasan ini sama faiza apa tadi? Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Di sini berkaitan juga naum. Berarti sama ini ya. Naum. Nah, naum di sini pun sama, maksudnya cuma hanya tidur malam. Karena apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Baituta ataupun mabit. Kalau kita sering dengar kata mabit, itu ada tidur malam. Maka permasalahan ini cuci tangan 3 kali setelah bangun tidur, tidurnya tidur malam. Tidurnya tidur malam. Kita hapus ya sisanya. Sama, tidurnya tidur malam saja. Ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian perbuatan tadi kita bilang perbuatan ya. Perbuatannya apa? Apa yang dilakukan? Mencuci tangan. Mencuci sebelum memasukkan air tangan ke sebelum masukkan air tangan ke dalam bejana. Tulisan lagi sebanyak 3 kali. Ini perbuatannya, ya kan? Yang dilakukan setelah bangun tidur adalah mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana. Kemudian hukumnya. Apa hukum mencuci tangan sebelum masukkan ke dalam bejana sebanyak 3 kali? Maka di sini para ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang pertama adalah wajib. Dengan larangan dan perintahnya Rasulullah SAW. Fala yaghmis. Ini nahi. Ya kan?
melarang dan tidak boleh kita memasukkan tangan ke dalam bejana. Maka ketika ada sebuah larangan, maka kita wajib untuk melakukan kebalikannya atau melakukan apa setelahnya. Nah, kemudian hatta yaksilaha, tidak boleh memasukkan tangan ke dalam bejana sampai mencucinya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Maka ini adalah wajib. Dan karena ini juga nggak berkaitan dengan wudu. Ini cuma berkaitan apa? Cuci tangan. Mau digabung dengan wudu, mau tidak digabung dengan wudu itu urusan beda. Tapi di sini cuma cuci tangan, tidak berkaitan dengan wudu. Beda dengan tadi istinsar. Istinsar berkaitan dengan wudu. Kalau ini cuci tangan ini tidak berkaitan dengan wudu. Kalau mau digabung nanti bisa digabung, kalau tidak digabung juga bisa. Kemudian pendapat yang kedua adalah sunnah. Ini beralasan dengan jumlah 3. Itu 3 kali kan? 3 kali. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah sunnah. Nah, kemudian yang kedua, dibangun di atas keraguan. Ya kan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa innahu la yadri, sesungguhnya dia itu tidak tahu di mana bermalamnya tangannya, ragu tangannya masuk ke tempat najis tidak, kan gitu. Ya kan? Maka karena ini sebuah keraguan, maka nggak mungkin ini bisa hukumnya wajib. Karena dia ragu, syak, maka nggak mungkin hukumnya wajib. Atau cuman bisa dikatakan ini tangan kita itu ihtimal, kemungkinan memegang najis. Cuma hanya sekedar kemungkinan memegang najis. Maka hukumnya sunnah menurut pendapat ulama yang nah, sini kita ini Imam Ahmad, yang ini Imam Syafi'i, Malik dan lain-lain. Pendapat yang sunnah menyebutkan Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga yang lainnya. Yang mewajibkan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di sini wallahu alam yang saya lebih condong itu adalah pendapat yang wajib. Karena di sini perintah tidak berkaitan dengan wudu. Berarti berkaitan dengan jumlah ini tidak bisa dikatakan. Karena ini bukan wudu. Sama seperti kita mencuci najis anjing, bukan wudu, maka berkaitan jumlah 7 ya silakan. Maka 7 yang diwajibkan, nggak boleh kurang dari 7. Nah, kemudian dengan kata diragukan, dibangun di atas keraguan, karena ini bukan wudu, ini adalah ibadah yang sendiri. Nah, karena ini bukan wudu ya, bukan ini adalah ibadah sendiri, maka di sini ilahnya ta'abbud. Alasannya kita melakukan itu cuman ta'abbud itu karena ibadah saja, bukan karena keraguan tersebut, bukan karena ada ihtimal mungkin najis, mungkin enggak, karena ini perintah Rasul. Kita cuman hanya melaksanakan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja.
Mau dia kena najis, mau dia tidak kena najis, itu bukan urusan. Bukan urusan kita. Kecuali cuci tangan sebelum wudu bangun tidur ini harus wudu tadi, seperti istinzar. Yang ada hadisnya, kemudian fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha salasan. Kecuali hadisnya, ketika kamu bangun tidur dan engkau ingin wudu begini dan engkau cuci tangan dulu begini. Bisa. Tapi karena ini beda, maka disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini ta'abbud, ilahnya ta'abbud. Alasannya kita melakukan ini cuma ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah sendiri. Ibadah sendiri. Maka hukumnya wajib menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun di sini Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga para jumhur ulama yang lainnya. Dan pembahasan yang selanjutnya, apakah ini bisa digabung dengan wudu? Maka bisa saja. Maka cuma ketika kita ingin berwudu, maka cukup sekali saja melakukannya, 3 kali saja sudah. Cuma hanya melakukannya 3 kali cukup. Tidak menambah jadi 2 kali. Jadi misalnya 3 kali. Cuci dulu tangan 3 kali, kemudian untuk berwudu cuci tangan 3 kali. Karena hukum cuci tangan di dalam wudu itu sunnah. Maka para ulama mencuci tangan di dalam wudu itu sunnah. Maka ketika kita bangun dari tidur, kita mau gabung, maka itu lebih baik, biar tidak menambah cucian. Tapi kalau kita bangun nggak mau wudu, cuma cuci tangan aja, ya, kita bangun tidur malam, bangun cuci tangan, kemudian istinsar, artinya istinsar itu wudu kan, maka hal tersebut juga boleh saja, tidak menggabungkan dengan wudu. Tapi kebiasaan itu akan berkaitan dengan wudu, maksudnya setelah wudu, tapi dia sendiri. Cuci tangan sendiri, kemudian berwudu. Kalau cuci tangan ini mau digabungkan dengan wudu, maka Imam Ahmad boleh, dan cuci tangan di dalam wudu tersebut jadi hukumnya wajib. Karena apa? Kewajiban ini. Karena kewajiban ini. Tapi menurut Imam Shon'ani kemarin kita telah sebutkan itu dipisah. Cuci tangan ini dulu 3 kali, kemudian cuci tangan 3 kali untuk wudu. Dan pendapat Imam Ahmad lah yang lebih dekat, karena supaya tidak menambah cucian dalam wudu kita. Karena menambah cucian dalam wudu itu tidak dibenarkan. Dan faman zada au naqasa, barang siapa yang menambah ataupun mengurangi, faqad asaa au zalama, dia telah melakukan perbuatan dosa ataupun perbuatan kezaliman. Insyaallah ini paham, Pak? Permasalahannya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Laqit. Dari Laqit, wa an Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Laqit ibni Sabirah adalah seorang sahabat Nabi SAW yang ikut juga dalam perang Taif. Perang Taif kapan dilakukan? Kapan terjadi perang Taif? Setelah perang Hunain. Setelah perang Hunain kapan terjadi? Setelah perang Fathul Mekah. 3 perang berturut-turut. Ketika Rasulullah SAW mau Fathul Mekah, membuka kota Mekah, kemudian setelah itu langsung perang Hunain. Setelah perang Hunain langsung perang Taif. Kemudian setelah perang Taif, kemudian kembali ke Hunain, mengambil harta ghanimah yang tertinggal di sana karena belum diambil, kemudian datang ke Mekah, kemudian baru pulang ke Madinah. Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu wa khallil
baina asabi'i wa balighu fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Akhrajahu al-arba' wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Maka disebutkan di sini dari hadis takkit, yaitu Rasulullah SAW bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu kita, wa khallil bainal asabi', dan selah-selah, menyelah antara jari jemari, wa baligh fil istinsaq, dan juga berlebih, bersungguh-sungguh di dalam istinsak, illa an takuna shaim, kecuali engkau dalam keadaan saum. Karena takut masuk ke dalam tubuh, dan ditakutkan nanti membatalkan saum. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Pertama, asbighil wudu, menyempurnakan wudu. Maka menyempurnakan wudu, itmamul wudu atau istikmalul wudu, ini ada sebuah perkara yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak sempurnai wudu kita, maka nggak sah nanti. Wudu kita cuman misalkan tangan sampai sini doang, nggak sempurna. Maka itu nggak boleh. Kita sempurnakan wudu, dan sempurnakan juga dengan perkara yang sunnahnya. Jadi jangan hanya mencukupkan dengan wajib. Mungkin untuk menyempurnakan perkara yang sunnah, ini hukumnya sunnah. Tapi untuk menyempurnakan perkara yang wajib, maka hukumnya wajib. Ya, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Kemudian yang kedua, wa khallil bainal asabi', menyelah-nyelah ya di antara jari jemari. Nah, menyelah-nyelah jemari kaki atau tangan sama, ya, kaki ataupun tangan. Di sini umum. Nanti kalau untuk untuk kaki disunahkan dengan jari khinsir, apa tuh nih? Kelingking. Di sela-sela kita. Ini lanjutnya. Mau tangan kiri, tangan kanan juga sama, tapi lebih enaknya tangan kiri karena ini ada perkara yang membersihkan kan. Tapi enggak keharusan tangan kiri. Tangan kiri, kelingking kiri. Dan juga menyelah-nyelah tangan. Menyelah-nyelah tangan. Ketika kapan? Ketika cuci tangan. Kalian jangan lupa sela dulu. Cuci tangan. Salah tangan. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah, walaupun di sini menggunakan khallil, menggunakan amr. Nggak apa-apa. Tapi yang lebih utama kaki tangan kiri untuk menyelah kaki ya. Nah, ketika menyelah masukkan tangan. Kenapa di sini hukumnya sunnah? Walaupun di sini menggunakan khalil, menggunakan amr, perintah, menggunakan kata perintah. Walaupun menggunakan kata perintah, khalil kan perintahan, fi'il amr. Kenapa? Karena ada qarinah yang menyebutkan bahwa itu adalah sunnah. Apa? Karena yang diperintahkan ghusl. Faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian, cuci tangan kalian. Ya, cuci tangan dan kaki ya. Karena maksud untuk tangan dan kaki. Karena cuci tersebut batas minimal yang sudah kita jelaskan, yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuhnya, maka itu sudah cukup, itu dikatakan sah. Maka khalil di sini menyelah-nyelah, ketika sudah masuk air ke dalam selah tersebut, maka sudah cukup. Maka hukumnya, walaupun di sini pakai perintah, khalil pakai perintah, maka hukumnya sunnah.
tidak wajib. Karena kembali lagi kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al aslu fil amr al wujub. Hukum asal di dalam perintah itu wajib. Nah, di sini karena ada pemalingan maknanya dari wajib ke sunnah tadi, makna ghusl. Kamana ghusl cuman mengalirkan air ke dalam anggota wudu semuanya. Ketika sudah kena misalkan air sudah masuk ke dalam sela-sela jari, itu sudah cukup. Itu sudah dikatakan mengakukan kadar wajibnya. Maka khalil di sini maknanya apa? Oh, sunnah berarti. Tapi sunnah yang ditekankan karena apa? Karena menggunakan kata perintah. Menggunakan kata perintah. Ya ketika wudu kita jangan asal wudu. Tapi ingat di sela. Karena di sini menggunakan kata perintah walaupun maknanya sunnah. Tapi setidaknya kita melakukannya lebih sering dan juga senantiasa kita melakukan wudunya dengan baik. Karena melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW. Dan juga ada hadis yang lainnya, idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadayka wa rijlaika. Dan ketika engkau wudu maka engkau selah-selahlah jari jemari tangan kalian dan juga kaki kamu. Kemudian waballigh fil istinsyak, bersungguh-sungguh di dalam istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini juga kita sudah jelaskan kemarin, hukumnya apa? Lupa. Hukum istinsyak, masukkan air ke hidung. Wajib. Maka makna di sini waballigh fil istinsyak, untuk bersungguh-sungguhnya. Istinsyak kemarin kita sekedar masukkan air ke dalam hidung, sudah dikatakan istinsyak. Tapi maksud di sini ada baligh itu sampai ke dalam. Sampai ke dalam sekali. Sedot yang lebih kuat. Tapi istinsyaknya wajib hukumnya. Illa an takuna shaimah, kecuali engkau dalam keadaan saum. Maka dalam keadaan saum jangan sampai dikuat sekali. Oh, jangan. Sampai tarik. Oh, berapa detik ya? Masuk nanti ke dalam. Tarik sedikit. Dah. Karena apa? Ditakutkan air tersebut masuk ke dalam rongga makanan nanti. Dan akhirnya masuk, bisa ditakuti membatalkan saumnya. Illa antakuna shaim. Akhrajahul arba'. Dikeluarkan dari 4. Siapa 4 ini maksudnya? 4 ini apa maksudnya? Masih ingat? Arba' di sini? Masih ingat? Imam siapa? Abu Daud. Terus Tirmizi. Kemudian Nasa'i. Kemudian Ibnu Majah. Ingat. Kalau di dalam hadis menyebutkan rawahul arba atau akhrajahul arba, ini 4 ini. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dengan Ibnu Majah. Kalau di selain itu sebutkan hadza ra'yu arba' misalkan. Ini pendapatnya 4. Maksudnya apa? 4 imam fikih. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau dalam hadis disebutkan rawahu, diriwayatkan dari 4, ingat maksudnya adalah Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dengan Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an. Tapi dalam fikih baru tadi 4 imam mazhab. Kemudian wasahhahul Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah membuat kitab sahih. Nah, dikatakan oleh para ulama kitab sahihnya Ibnu Khuzaimah termasuk nomor 4 atau nomor 5. Pertama kan derajat yang paling sahih, nomor 4. Derajat yang paling sahih adalah ketika diriwayatkan dari Bukhari Muslim.
Kemudian yang kedua adalah Bukhari, ketiga baru Muslim. Bukhari sendiri, kemudian yang ketiga ada Muslim sendiri. Kemudian yang keempat, nah ini dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kelima dengan syarat Imam Bukhari, yang keenam dengan syaratnya Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh Ibnu Khuzaimah. Kalau tanpa ada syaratnya, kadang beliau menyebutkan dalam kitab, ini sesuai dengan syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka itu dimasuk ke dalam urutan keempat. Tapi kalau ini murni dia mensahihkan sendiri tanpa ada menyebutkan ini sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, maka dia ke urutan ke berapa? Ketujuh. Wali Abi Dawud fi riwayatin, dan juga dari Abu Dawud. Nah, berarti ini riwayat keempat, tapi Abu Dawud beda lafaz. Beda lafaz. Lafaz gimana? Idza tawadda'ta famadmid. Ada tambahan apa? Ketika engkau ingin berwudu maka famadmid. Berkumur-kumurlah. Berkumur-kumurlah. Perintah untuk berkumur-kumur. Karena di sana ada para ulama yang berpendapat kumur-kumur itu enggak wajib. Dan membawakan hadis juga salah satunya tadi yang sebelum ini. Di sana karena diperintahkan istinsar sebelumnya istinsyak, bukan sebelumnya berkumur-kumur, maka menunjukkan yang wajib cuma istinsar dan istinsak saja. Maka di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis ini supaya menyebutkan bahwa ada para ulama yang berpendapat kumur-kumur itu juga wajib. Karena hadis ini fa idza tawadda'ta famadmid, dan ketika engkau wudu maka berkumur-kumurlah. Dan kemarin kita sudah sebutkan mulut dengan hidung ini masuk dalam bagian wajah, karena dia di area wajah, ya kan? Maka ya, dia wajib karena kewajibannya wajah. Iya, satu paket. Maka di sana diperbolehkan kita mendahului muka dulu baru kumur-kumur dan masuk ke hidung. Karena ini adalah sebuah yang satu paket kewajiban. Yang nggak boleh kita mendahulukan tangan daripada cuci muka. Itu nggak tertib. Tapi yang bagus adalah urut seperti apa yang diurutkan oleh Rasulullah. Itu cuci tangan dulu, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan air ke hidung, kemudian cuci muka, kemudian cuci tangan, kemudian basuh kepala, kemudian cuci kaki. Dan juga tahunya di sini disebutkan hadis dalilun ala ijab takhlilil asabi' wa qad thabata min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan kama asharna ilaihi alladhi akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Hasan al-Bukhari. Dan juga disebutkan oleh Imam Sunani berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya untuk menyelah-nyelah jari. Ya karena tadi pakai menggunakan perintah. Dan kita sudah katakan ini perintah di sini adalah sunnah karena ada qarinah yang memalingkan dari makna wajib tersebut. Tapi tahunya ada juga sebagian imam seperti Imam Sunani berpendapat wajib. Maka mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Setelah besok di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas hadis ke-36. Ada yang ditanyakan? Itu perbuatan sunnah gimana, Ustaz? Apakah sebelum cuci tangan tangan dulu atau gimana? Atau pas bangun tidur tadi? Saya tadi enggak Masih belum paham lagi, Mas. Masukkan ke perjalanan. Masukkan tangan ke perjalanan.
Iya. Setelah kita bangun tidur kan kita baca doa kan. Ketika kita kamar mandi, jangan masukkan tangan kita dalam bejana langsung. Cuci tangan dulu. Maka kita sekarang gayung jangan ditaruh di dalam bak, ditaruh luar aja. Atau kita bisa pakai keran dulu. Baru istinsak dan istinsar. Kemudian wudhu, lanjut dengan wudhu yang sempurna. Kemudian baru kita gosok gigi kan. Kalau kita main gosok gigi, kalau kita mau cuci muka pakai sabun, silakan cuci muka pakai sabun. Luar dari gayung bisa ya? Gayung bisa. Iya bisa, gayung ambil. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan nggak apa-apa kalau seandainya cuman niat ingin ngambil air kemudian cuci tangan sini, ambil cuci tangan. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha kan berkata kepada Abu Hurairah ketika mendengar dari sini kan, terus bagaimana dengan perbuatan kita? Karena misalnya si embernya Aisyah lah katanya itu berada di batu dan besar, nggak mungkin kita itu bisa menuangkan gitu. Maka dari sana berarti diperbolehkan mengambil air kemudian cuci tangan, asalkan dengan niat mengambil air saja, bukan niatnya untuk menenggelamkan. Nanti jangan kan boleh set jangan ambil secukupnya kemudian cuci tangan. Ya, kadang kan takutnya anak kecil kan nangkepnya boleh berarti masuk ya mau ambil mainan dulu lah, ngambil ini enggak, tapi ambil cuma cuci tangan saja sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu baru bolehlah kalau seandainya mau ngambil mainan kah, mau ngambil apa kalau ada di dalam bak. Naumi itu termasuk tidur pagi, kita kan tidur setelah subuh. Iya, naum itu kan khusus, naum itu umum. Mau tidur pagi, siang, sore, malam itu naum. Nah, kalau mabit khusus buat malam saja. Ya, mabit Musdalifah kan, mabit Mina. Walaupun nggak tidur ya. Tapi tetap dinamakan mabit. Mabit sebenarnya tidur malam memang. Khusus buat malam saja. Kalau naum umum. Mau tadi yang bilang syuruk bisa masuk. Mau nanti jam 8, jam 9, jam 10 juga itu naum. Nanti baru ada spesifiknya sebagian waktu seperti malam itu namanya mabit ataupun bata jabi itu. Tak juga ada lagi namanya beda lagi ketika sebelum zuhur. Qala yaqilu qailulatan. Yang sering kita dengar dengan qailulah. Qailulah tidur juga tapi tidur sebelum zuhur. Tapi ketika disebutkan naum bisa juga naum karena naum umum. Tapi ketika disebutnya qailulah hadis gimana? Faqailu fa inna syaitana la yaqilu. Tidurlah di waktu tersebut, sesungguhnya syaitan tidak tidur di waktu tersebut. Nah, berarti menunjukkan bukan tidur secara umum. Rasul bilang tidur, saya tidur jam asar, bukan. Tapi ada waktu khususnya, yaitu waktu sebelum zuhur tersebut, qailulah disebutnya. Ketika katakan itu maka itu maksudnya. Tapi kalau cuma sekedar naum maka itu sama dengan mabit, yabit, bata yabitu. Mabit itu khusus buat malam saja. Kalau kita kan nggak ada ya tidur ya. Cuma bisa mungkin tambahkan waktunya tidur siang gitu kan, tidur malam. Kalau bahasa Arab enggak. Tidur secara umum ada namanya naum, tapi di waktu siang itu ada namanya sendiri, di waktu malam ada namanya sendiri. Ada lagi yang ingin tanyakan? Jadi kalau secara hukum ya misalkan ada kan ketika bangun itu kita mimpi itu malam Ustaz. Mimpi. Mimpi junub. Lanjutkan kan maksud mandi kan sunahnya kan wudu dulu. Termasuk. Soalnya ini berkaitan dengan bangun tidur.
Ingat, maka kita bilang ini ta'abbud sendiri kan, ini ibadah sendiri karena berkaitan dengan bangun tidur. Mau digabung ketika wudu boleh, mau digabung ketika mandi juga boleh. Berbeda dengan istinsar tadi. Istinsar berkaitan dengan wudu karena hadisnya menjelaskan idza staiqadha ahadukum min naumihi fayatawadda wal yastansir. Wudu kemudian istinsar. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Syaitan itu tidur di dalam hidung kalian. Nah, kalau untuk cuci tangan ini enggak berkaitan itu. Kalau misalnya kita cuma cuci tangan kemudian enggak wudu juga ya boleh-boleh aja. Karena wudunya bukan wajib. Wudu yang wajib itu ketika ingin sholat. Kecuali aku mau saya mau sholat tahajud misalkan, ya wudu wajib. Kalau enggak wudu sholatnya enggak sah. Nah, tapi kembali walaupun ini sunnah tetap kita wudu, jangan tinggalkan. Tapi kita menjelaskan cuma hanya sekedar hukumnya, bukan menjadikan kita meninggalkan perbuatan tersebut. Sebagian orang kan katakan ini apa sih hukumnya? Sunnah kan Ustaz? Sunnah, iya sunnah. Oh yaudah, kalau sunnah nggak mau ngamalin. Sampai ada seorang murid gitu, Masya Allah, ketika dijelaskan oleh kita ini rukun sholat, ini wajib sholat, kan? Terus ini sunnah sholat. Oh dia berkata, oh doa iftitah itu sunnah Ustaz ya. Oh jadi anda nggak perlu baca ya. Nah, jadi bukan tujuan kita ketika menyebutkan ini sunnah, jadi ditinggalkan, bukan. Kita hanya menjelaskan tujuan ini hukumnya sunnah derajatnya. Kalau ditinggalkan sewaktu-waktu ya nggak berdosa. Tapi kita sebagai umat Nabi ya kita berusaha untuk bisa senantiasa menjaga sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul bukan poligami aja. Nah, sunnah Rasul itu banyak yang lainnya. Kita semangat dengan poligami tapi meninggalkan sunnah yang lain itu juga kurang tepat. Kita laksanakan sunnah yang lain dan juga melaksanakan sunnah poligami. Ada lagi yang ingin tanyakan? Air ke hidung? Mungkin ada sebagian orang yang dia tidak melakukan itu karena ada misalnya dia sakit ataupun dia takut tersedak gitu. Ini masuk tuh sebagai rukun dia sakit sakit jadi trauma akhirnya tidak melakukan itu, cuma dimasukin pakai jari gitu. Nah itu sah atau tidak tuh wudunya sendiri? Kalau dikatakan sah ya sah, karena air sudah masuk ke dalam hidung. Karena kan kemarin kita bilang istinsyak itu sebatas masukkan air ke hidung. Tapi kurang lengkap, kurang sempurna. Karena petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memasukkan air dengan hidung dengan menyedotnya. Emang awal pertama kali kalau kita nggak biasa sakit emang sakit karena nggak biasa. Tapi setelah itu kita kan biasa dan akhirnya malah lebih baikkan itu, akan mengurangi menurunkan kotoran kan. Masukkan kemudian buang. Kotoran tersebut akan hilang, kotoran hidung kita. Bahkan sampai saya ketika ngajar di sebuah SD waktu itu pernah dulu, sampai ketika itu nggak paham saya, guru itu bukan guru agama, kayaknya guru sains atau guru apa gitu. Ketika itu dia ngajarkan tentang masalah wudu ini dan kemudian berkata ini salah satunya untuk menghilangkan bukan ingus, flu, mencegah flu, karena kotoran-kotoran di dalam hidung itu akan keluar. Karena ibadah yang kita lakukan itu semuanya sebetulnya manfaat bagi kita, sangat bermanfaat. Kenapa sujud harus demikian? Kenapa kita harus ruku, harus ini? Sebetulnya itu ada manfaat bagi kesehatan kita. Yang pertama kita kan membutuhkan kebutuhan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manfaatnya bagi tubuh kita. Ini bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kadang kita membuat sebuah peraturan tidak bermanfaat bagi tubuh atau bagi sesuatu yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu itu manfaatnya begitu besar bagi diri kita, bagi orang lain dan juga tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Di sini juga nggak ada Pak? Takutnya ada. Nggak ada juga ya.
Ya, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.